saya Maria Rahayu. Saya akan membacakan sebuah dongeng. Baik, saya akan membacakannya. Judul dongeng yang akan saya baca yaitu Putri Caroline dan Pangeran Katak. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri cantik jelita. Namanya Caroline. Ia sangat menyukai barang-barang indah yang bersinar emas. Benda favoritnya adalah kuda emas. Siak itu trik sekali. Putri Caroline terlihat muda, memiliki mewah sekali. Ada seorang diri di tepi sungai. Apakah Tuan Putri bermaksud ingkar janji? Mana boleh begitu, gumam sang katak sambil berjalan ke arah istana. 2 hari kemudian, Putri Caroline sudah melupakan pertemuannya dengan sang katak. Saat itu ia sedang makan malam bersama keluarganya. Tiba-tiba Putri Caroline mendengar langkah sesuatu yang merangkak di atas tangga marmer istana. Tak lama kemudian terdengar suara, "Tuan Putri, bukalah pintunya." Putri Caroline penasaran. Ia ingin tahu siapa yang minta dibukakan pintu. Segera ia berlari dan membuka pintu. Tetapi ketika ia melihat sang katak yang berdiri di depan pintu, ia jadi kaget setengah mati. Apalagi ia lihat keringat menetes di sekujur sang katak.
Sungguh menjijikkan. Putri lantas membanting pintu, ditutupnya rapat-rapat agar sang katak tidak dapat masuk. Sang raja, ayah Putri Caroline, merasa heran. Ia menghampiri putrinya. Apakah ada raksasa yang akan menangkapmu? Oh tidak, ayahanda. Itu tadi hanya seekor katak jelek. Seekor katak, gumam raja penasaran. Apa yang diinginkan seekor katak darimu? Ketika putri sedang menjelaskan, mereka mendengar pintu diketuk lagi. Tuan Putri, izinkan aku masuk. Apakah engkau sudah lupa dengan janjimu di tepi sumur yang dingin itu? Sang raja menatap putri dengan tajam. Anakku, kita ini keluarga raja yang menjunjung tinggi sifat ksatria. Jika kau memang membuat perjanjian, maka kau harus menepatinya. Siapapun itu, biarkan dia masuk. Ah, ayah. Dengan cemburu Putri Caroline membuka pintu. Sang katak masuk dan mengikuti Tuan Putri Caroline hingga ke meja makan. Sang katak berkata, angkatlah aku duduk di sampingmu. Hai katak jelek, jangan minta yang aneh-aneh, sergah sang putri. Tapi sang ayah menatapnya sehingga sang putri berubah pikirannya. Begitu diangkat ke atas kursi, sang katak minta diangkat lagi ke atas meja. Begitu berada di atas meja, sang katak berkata, doronglah piring emasmu lebih dekat agar aku bisa makan bersamamu. Sungguh menyebalkan, gerutu Putri Caroline. Putri mendorong piringnya, tetapi kelihatan sekali jika ia tidak bisa menikmati sisa makan malamnya. Ia sangat jijik melihat sang katak yang makan dengan rakusnya. Setelah selesai makan, sang katak berkata, aku lelah, bawalah aku ke atas supaya bisa tidur di dalam kamarmu. Membayangkan bahwa harus tidur sekamar dengan seekor katak yang dingin dan lembab membuat Putri menjadi sangat kesal dan ia mulai menangisi. Tapi raja berkata, lakukanlah, nak. Tidak baik menolak siapapun yang pernah membuat usaha membantumu saat kau berada dalam kesusahan. Tapi ayah, dia hanya seekor katak yang mulai kurang ajar. Bukankah kau sudah berjanji? Kau harus menepatinya. Putri Caroline dengan hati-hati mengangkat katak itu dengan dua jarinya. Sampai di kamar, ia meletakkan katak itu di ujung kamar jauh di tempat tidurnya. Namun sang katak segera melompat ke samping sang putri sambil berkata, aku juga lelah, angkatlah aku ke ranjangmu atau kau akan kuadukan kepada ayahmu. Maka Tuan Putri Caroline pun meletakkan katak itu ke tempat tidur dengan kepala yang kecil berada di atas bantal yang empuk. Namun ketika sang putri hendak kembali ke tempat tidur, dia sangat terkejut mendengar sang katak terisak perlahan. Ada apa lagi sang katak kecil? Tanya Putri Caroline. Sebenarnya yang kuinginkan hanya seorang teman, jawab sang katak. Jelas sekali bahwa kau tidak menyukaiku, lebih baik aku kembali ke sumur saja. Mendengar itu sang putri merasa sangat bersalah. Ia kini sadar bukankah katak itu hanya ingin bersahabat dan tidak minta yang aneh-aneh. Lalu ia duduk di tepi ranjang sang katak. Jangan khawatir, kami keluarga raja tak suka ingkar janji. Aku sekarang menjadi temanmu. Kali Putri Caroline bersungguh-sungguh, lalu Putri Caroline memberinya ciuman selamat malam di pipi sang katak. Lap, tiba-tiba sang katak berubah menjadi seorang pangeran yang tampan. Putri sangat terkejut. Selama beberapa saat dia hanya terbengong. Tuan Putri, aku adalah Pangeran Edward. Seorang nenek sihir jahat telah merubahku menjadi seekor katak. Aku hanya bisa berubah jika ada seorang gadis bersedia mencium pipiku dengan tulus. Putri Caroline sangat gembira mereka menjadi teman baik.